Beberapa hari yang lalu, gue mengerjakan siniar Work-Life Trampoline, di mana seorang pengirim email bertanya gimana caranya gue bisa ngejual 10.000 tiket di Mensreya Indonesia Arena. Nah, episode itu, saking bagusnya gue pikir-pikir sayang kalau cuman ada di siniar Work-Life Trampoline. Bisa lo dengerin sih di Spotify, tapi karena pendengarnya nggak terlalu banyak, dan kalau gue bikin video bisa oret-oret dan bisa lebih jelas penjelasannya, gue putuskan untuk bikin video ini saja. Dan memang video ini sih memang ngomongin soal stand up comedy, tapi gue merasa kayaknya orang dari industri-industri lain bisa belajar juga dari video ini. Nah, tapi sebelum gue jelasin gimana caranya gue bisa ngejual 10.000 tiket di Indonesia Arena, gue harus jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan komika hidup dari karya. Gue jelasin dulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan pernyataan satu ini. Nah, komika hidup dari karya itu adalah sebuah cita-cita. Cita-citanya Comika, tapi juga cita-citanya semua orang yang bilang bahwa dirinya adalah komika. Comika adalah perusahaan gua, komika adalah stand up comedian. Serapan bahasa Indonesianya adalah komika. Nah, komika hidup dari karya adalah cita-cita. Ada dua cara untuk mencapainya. Satu, dengan membangun industrinya. Itulah yang dilakukan sama Comika. Comika punya sekolah, Comika punya promotor, Comika punya manajemen, Comika punya digital platform. Semua yang ada di Comika ini didesain untuk bisa membangun industri stand up comedy di Indonesia. Kalau industri kebangun seperti di Amerika Serikat, ini yang udah matang sekali ya, tapi tentunya butuh waktu untuk mencapai ke titik situ. Itu kan Amerika bisa seperti hari ini karena dibangunnya dari tahun 50-an akhir dan 60-an awal. Nah, periode itu periode Indonesia sekarang, kita lagi ngebangun industri ini. Ketika industrinya sudah matang, maka uang yang bersirkulasi di kesenian ini banyak. Semakin banyak duit yang berputar di kesenian ini, semakin banyak yang kecipratan. Pada titik itulah komika bisa hidup dari karya. Tapi selain dengan ngebangun industri, yang dibangun adalah komikanya sendiri. Komikanya mesti dibangun sampai titik di mana dia bisa hidup dari karya. Nah, sekali lagi, apa sih yang dimaksud dengan komika hidup dari karya? Komika hidup dari karya itu berarti kualitas karya yang tinggi dan kuantitas penikmat karyanya yang banyak. Komika hidup dari karya hanya bisa tercapai kalau kualitas karya tinggi, kuantitas penikmat karyanya banyak. Karena kalau kualitas karyanya tinggi, nilainya mahal. Kita bisa ngejual tiket dengan harga yang mahal karena memang pertunjukannya bernilai tinggi. Orang mau bayar 1.800.000, 2 juta, orang mau. Karena emang kualitas karyanya tinggi. Tapi kalau penikmat karyanya cuma 5, ya kan tetap nggak bisa hidup dari karya. Gue mau bayar 1 juta untuk nonton Panji, tapi yang ngomong cuma 5. Nggak bisa hidup dari karya dong. Atau sebaliknya, penikmat karyanya 10.000. Tapi karena kualitas karyanya rendah, dia cuma mau bayar 10.000 rupiah untuk nonton si Panji. Nggak bisa hidup dari karya. Bahkan nggak nutup untuk sewa Indonesia Arena. Nah, jadi berarti untuk membuat komikanya bisa hidup dari karya, maka komikanya mesti ngebangun karyanya sampai kualitasnya tinggi dan mesti ngebangun fanbase-nya sampai kuantitasnya banyak. Jadi ada 2 jalur karir. Ngebangun karya sampai mahal dan mengumpulkan sebanyak penikmat karyanya sampai pada titik di mana jumlahnya banyak. Ketika karyanya dihargai 1 juta, bahkan 2 juta rupiah, kemudian penikmatnya 10.000, bisa ada itu si komika hidup dari karya. Apakah mungkin komika-komika Indonesia sampai ke titik ini? Sangat mungkin. Jalannya udah ada. Setidaknya versi gua. Mungkin ada versi lain, cuman kita nggak tahu aja. Orangnya belum nemu, karena orangnya belum nemu, orangnya belum bisa berbagi. Yang bisa berbagi, ya baru gua. Jadi, untuk saat ini, belajarnya dari gua. Kalau lu bilang, gua nggak mau pakai caranya Panji, itu kan caranya Panji. Ya udah, cari cara sendiri aja. Tapi pastiin lu cari caranya, karena kalau lu nggak cari caranya, nggak nyampe ke titik sananya. Untuk saat ini, caranya adalah cara yang gue punya. Kualitas karya yang tinggi, penikmat karya yang banyak akan membuat lu bisa hidup dari karya. Kita ngomongin yang gimana caranya membuat kualitas karya yang tinggi.
Semoga kelihatan cukup jelas ya. Ini adalah sebuah grafis yang gue gunakan untuk mencoba untuk menjelaskan proses pertumbuhan karya dan proses pertumbuhan penikmat karyanya seorang komika kurang lebihnya. Ini adalah poros karya, ini poros penikmat. Ini show 1, show 2, show 3, show 4, show 5, show 6. Ini 100 penonton, 200 penonton, 400 penonton, 800, 1500, dan 3000. Idealnya, seorang komika bikin karya pertama di depan 100 penonton, Comika Comedy Club di bawah. Karya kedua, dia kali 2 tuh penontonnya. Spesialnya yang kedua, dia bikin di 200 penonton. Misalnya, teater kecil, Taman Ismail Marzuki. Abis itu, spesial ketiga, dia bikin di 400 penonton. Misalnya di Usmar Ismail. Abis itu spesial keempat, dia bikin di 800 penonton. Ini angkanya kali 2 nih kurang lebihnya ya. Spesial keempat di 800 penonton, ini adalah Geraha Bakti Budaya. Spesial kelima dia bikin di misalnya teater besar Jakarta atau mungkin di Balai Kartini, Batek ya, atau Balai Sarbini 1500. Lalu spesial keenam dia bikin di depan 3000 penikmat karyanya, mungkin di Kota Casablanca, The Hall Casablanca, atau mungkin di tenis indoor. Idealnya seperti ini. Pertumbuhannya signifikan. Ini pertumbuhannya si Panji. Panji kurang lebih seperti ini. Panji memulai dari sini. Ini adalah Bhinneka Tunggal Tawa. Tapi yang banyak orang nggak tahu adalah waktu di Twitter private concert di tahun 2010, gue udah stand up di depan 100 penonton. Dan gue udah ngelakuin tuh beberapa kali sampai titik dimana sebenarnya kalau gue mau bikin 1 malam 2 show, gue bisa ngejual 200 tiket sebenarnya. Ini gue lakuin sepanjang tahun 2010. Ini 2011. Abis itu gua langsung dari Usmar Ismail 800 penonton di Museum Nasional, abis itu teater besar, abis itu Hall Casablanca. Ini grafiknya si Panji. Tapi seperti yang lu tahu, ada komika-komika yang grafiknya tuh kayak gini. Spesial pertama 100, spesial kedua masih 150, spesial ketiga 200, spesial keempat segini. Jadi dia spesial keduanya di sini, spesial ketiganya di sini, spesial keempatnya di sini, misalnya spesial kelimanya di sini. Jadi kalau ditarik spesial keduanya mungkin 150, spesial ketiganya tuh 180, spesial keempatnya baru 200, spesial kelimanya misalnya 300. Ada kan komika yang seperti ini? Mungkin nggak nyampe 5 kali, tapi lu bisa kebayang maksud gue. Kok ada beberapa komika yang nggak gesernya nggak banyak? Dugaan gue adalah karena kualitas karyanya tidak cukup untuk membuat penikmat karyanya bertambah signifikan. Kenapa? Karena kebanyakan komika, misalnya nih, ini mau bikin spesial ya, ini mau bikin spesial, 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 ini adalah spesial. Kebanyakan komika, setelah dia stand up di sini, dia baru stand up deket-deket spesialnya lagi, habis itu stand up. Habis itu selesai stand up nih, ntar dia TV lah, YouTube lah, podcast apa segala macam, nanti deket ke spesialnya, baru dia mulai stand up lagi tuh, mulai rajin stand up. Habis itu stand up. Habis itu spesial lagi, bukan spesial lagi, YouTube lagi, TV lagi, podcast lagi, baru ketika mulai spesial, dia mulai open mic lagi. Terus aja. Sementara, gua dan banyak komika sebenarnya, itu dari spesial pertama ke spesial kedua, stand up terus. Dari spesial kedua, spesial ketiga, stand up terus. Dari spesial 3 ke spesial keempat, terus aja. Lu bisa ngebayangin gak sih percepatan orang yang stand up-nya cuma di periode ini sama percepatan orang yang stand up-nya di periode ini? Bisa kebayang nggak? Kualitas stand up-nya dan dengan itu kualitas karyanya bertumbuhnya signifikan sekali. Kenapa? Karena dia nggak pernah berhenti stand up. Semua orang tahu deh, semua orang tahu. Mau itu basket, mau itu bola, mau itu tenis, mau itu pedal, mau itu stand up. Semakin sering lu lakukan, semakin baik lu dalam melakukan pekerjaan itu. Inilah kenapa berkali-kali gue berusaha untuk bilang sama komika,
Walaupun lu nggak ada rencana untuk bikin spesial, jangan berhenti stand up, jangan berhenti nulis, jangan berhenti open mic. Kenapa? Karena kalau lu cuman open mic-nya di sini, kualitas karya lu di sini nggak beda jauh dengan yang ini. Kalau lu stand up, lu mau bikin spesial di sini, lalu lu stand up di sini, kualitas karya lu yang ini nggak jauh beda sama yang ini. Dan seterusnya. Itulah kenapa penonton lu nggak numbuh. Kenapa? Karena persepsi publik terhadap kualitas karya lu nggak tinggi. Makanya mereka nggak numbuh. Inilah yang sebenarnya harus diperbaiki sama banyak komika di Indonesia. Untuk mencapai kualitas karya yang tinggi, si komika ini nggak cukup untuk bikin spesial terus. Kalau dari spesial pertama ke spesial keduanya, tidak ada perubahan kualitas dari karyanya. Kalau lu makin lama, makin sering stand up, maka kemampuan lu untuk bikin joke makin baik dan itu tercitra dalam pertunjukannya. Beneran deh. Sebagai orang yang stand up hampir setiap hari di New York, gue juga ngerasain pertumbuhan itu. Gue datang dengan kondisi nol kan, gak punya joke sama sekali kan, gak tahu caranya bikin orang ketawa. Tapi semakin sering gue open mic, semakin terasa kemampuan gue, semakin cepat gue untuk bikin joke yang bagus, dan makin lama, makin lebih mudah untuk menciptakan joke yang baru. Inilah kenapa kebanyakan komika grafisnya kayak gini. Apakah ada komika yang grafisnya kayak gini? Jadi spesial pertama langsung 800. Habis itu spesial kedua langsung 900. Spesial ketiga langsung 3000. Mungkin. Ini spesial pertama, ini spesial kedua, spesial ketiga. Mungkin. Tapi jarang. Kemungkinan besar ini terjadi karena misalnya dia udah populer duluan. Jadi dia periode ini tuh dia ngelakuin sesuatu yang membuat dia populer, sehingga ketika dia bikin spesial bisa langsung 800. Entah dia bikin film dan filmnya pecah banget, abis itu dia bikin stand up spesial, atau dia lama banget di TV, terus dia bikin spesial, itu pun kita nggak tahu ya, karena kan TV kan FTA atau free to air, orang tuh gratis nontonnya. Kadang-kadang walaupun populer sekali, tapi karena basis penontonnya penonton gratisan, ketika dia bikin spesial, disuruh beli tiket, banyak yang nggak mau. Tapi sangat mungkin. Coki Pardede, spesial pertamanya di sini dia. Ini Coki Pardede, langsung ke sini. Tapi dia abis itu spesial keduanya mundur ke sini. Jadi grafisnya begini, set. Dan gua nggak tahu untuk yang sekarang penontonnya berapa. Karena Coki waktu itu ditangkap polisi, sehingga Coki ini populer, muncul di mana-mana, dia kolaboratif, dia banyak muncul di podcast orang, di YouTube orang, dia muncul mulus, setiap kali muncul berkesan, sehingga personal brand-nya kuat, ditambah kasus, tambah gede namanya dia memang basisnya komika, ketika dia bikin spesial, penonton yang nonton banyak. Tapi karena momentumnya nggak ditangkap lagi, jangan ditangkap lagi, yang keduanya akhirnya turun. Pengennya kayaknya bertahan di sini, tapi kelihatannya angkanya enggak. Mungkin 1.500, mungkin 2.000, gue nggak tahu. Tahun ini dia bikin spesial lagi. Nah, tapi poin gue adalah, komika hidup dari karya, itu berarti karya komikanya kualitasnya tinggi, dan jumlah penikmat karyanya banyak. Nah, untuk bisa punya kualitas yang tinggi, maka teori gue adalah, orang ini jangan berhenti stand up, atau jangan stand up hanya ketika dia mau bikin spesial. Kebanyakan komika di Indonesia kayak gitu. Gue mau bikin spesial terus dia baru mulai nulis. Kalau komika baru mulai nulis ketika mau bikin spesial, yang dia punya, misalkan 3 bulan lagi dia mau bikin spesial, dia mulai nulis tuh. Yang dia punya set, tapi yang dia nggak punya pertumbuhan dari spesial pertama ke spesial kedua, karena stand up-nya ngilang. Dan sebenarnya kan dia bisa stand up di mana aja karena open mic ada mulu kan. Di Comika Comedy Club tiap hari Kamis ada open mic, pecahkan gratis, dan tiap hari Kamis ada comedy gym. Jadi si komika seminimalnya seminggu bisa 2 kali di sini. Dan masih ada open mic komunitas, ada komunitas stand up Indo Jaksel, Jakpus, Jakpar, Jatim, Jakut, masih bisa Bogor, masih bisa Bekasi, masih bisa Depok. Sebenarnya dia bisa open mic setiap hari. Cuman dia nggak ngelakuinnya. Sehingga ketika dia nyampe ke titik dia mau bikin karya, kualitas karyanya nggak jauh beda dengan yang ini. Karena dia stand up, cuman persiapan menuju ke sini aja. Beda kan sama orang yang stand up di periode ini.
Dan itulah caranya Komika bisa ningkatin kualitas dari karyanya. Oke, sekarang kita akan ngomongin gimana caranya menumbuhkan kuantitas dari penikmat karya kita. Yang gue mau ceritain ini cuman sebagian kecil dari cara untuk menumbuhkan kuantitas penikmat karya kita. Yang panjangnya bisa lo baca aja di buku Pecahkan volume 2. Sekali lagi buku Pecahkan volume 2 bisa lo beli di pecahkan.com atau lo masuk aja ke Instagramnya comika.pecahkan. Itu adalah lembaga edukasi stand up komedinya Comika, di mana lo bisa belajar dari kami dalam berbagai macam cara. Ada sekolahnya, ada sekolah Pecahkan, ada beginner, intermediate, sama advanced. Kemudian ada sejumlah seminar. Kami juga ngajar corporate training. Biasanya ketika ngajar corporate itu berbagi ilmu public speaking lewat pendekatan ilmu stand up comedy. Termasuk ada buku, ada Pecahkan volume 1, Pecahkan volume 2, dan Pecahkan NYC. Tiga-tiganya gue yang nulis. Nah, yang gue jelasin ini sebenarnya dijelasin juga di buku Pecahkan volume 2, tapi gue coba untuk jelasin di sini. Sebelum gue jelasin gimana caranya menumbuhkan penikmat karya kita yang banyak, selain lewat acara seperti tadi, gue mau kasih tahu dulu, ada 3 jenis konsumen di dunia. Ini saklek dan pasti. Ada price oriented customer, ada value oriented customer, sama product oriented customer. Ada customer yang cuma peduli sama harga, ada customer yang peduli dengan value, alias apakah barang yang gue terima ini nilainya sepadan dengan duit yang gue bayarkan. Dan ada customer yang cuma peduli dengan produk terbaik. Ini pasti ada. Itulah kenapa pembajakan akan pasti ada. Pembajakan tidak bisa dihentikan, tapi bisa dikalahkan. Dihentikan itu seakan-akan kita berharap pembajakan hilang sama sekali. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ada orang yang orientasinya tuh terhadap harga. Semakin murah, semakin baik. Gratis lebih baik lagi. Ada yang pokoknya duit yang gue bayarkan setimpal dengan apa yang gue dapatkan. Nilainya setimpal. Itu value oriented customer. Kalau produk oriented customer, dia nggak peduli harga. Dia nggak peduli value setimpal atau tidak. Pokoknya kalau ini produk terbaik, pasti gue beli. Ini ada yang seperti ini. Nah, karena kita tahu ada 3 jenis customer, tugas kita adalah ngasih makan 3-tiganya. Setidaknya, itu yang gue yakini. Gue ngasih makan 3-tiganya. Kalau enggak, nanti mereka akan nyari gratisan di tempat yang lain. Misalkan ada seorang komika namanya A lah. Kalau dia nggak ngasih makan masyarakat yang peduli sama harga, nanti masyarakat yang peduli sama harga nyari bajakan dia di tempat yang lain. Kalau mau, lu yang ngasih bajakannya, alias lu yang ngasih gratisannya. Nah di sini, ini ada corong nih. Corong ini adalah corong jenis karya yang sebaiknya kita siapkan. Ujung-ujungnya kita pengen orang beli tiket kita. Tapi orang harus dibawa dari biasa mengkonsumsi gratisan, ke biasa mengkonsumsi yang murah, ke mau mengkonsumsi yang mahal. Ada orang yang langsung masuk ke sini, ada. Ada orang yang langsung masuk ke sini, ada. Tapi kebanyakan orang ada di sini. Kebanyakan orang, apalagi kalau nggak kenal lu, itu nggak mau langsung bayar tiket 100.000, apalagi 1 juta untuk nonton lu. Maka kita siapkan yang gratisan lewat klip-klip yang kita taruh di sosmed. Ini satu dunia nih, senengnya yang gratisan. Kita yang provide klip stand up kita di sosmed. Sehingga dia dari yang tadinya biasa beli gratisan, mulai terpikir untuk beli yang murah. Nah apa yang murah? Streaming. Dalam hal ini, di kami comika.id, cuma 99.000 bisa nonton 300, murah dong. Atau mungkin untuk teman-teman komika lain, mereka ada yang jual platform digital download. Kendalanya digital download dari konteks ini cuma satu, harganya hampir sama dengan harga ini. Jadi nggak berasa murah. Kita mesti punya produk yang akan membuat orang duit yang gue kasih setimpal dengan yang gue terima. Nah ini sebaiknya jarak harga ini dan jarak harga ini tuh lumayan. Kalau terlalu mirip agak susah untuk membawa dia turun, jadinya bottlenecking. Nah idealnya adalah nanti lu pikir sendiri apakah ada cara lainnya. Tapi kalau untuk sejauh ini yang menurut gua murah adalah antara lu ada di comika.id atau lu ada di platform digital download, walaupun konsekuensinya harganya jadinya agak mirip ya. Semoga harga digital download lu
agak jauh dengan harga tiket offer lu. Digital download lu harganya 100.000, offer lu harganya 300.000 gitu misalnya. Biar makin berasa gratis murah mahalnya. Atau lu muncul di Netflix. Ketika muncul di Netflix, dia juga udah bayar berlangganan bulanan, dapat segala macam termasuk lu. Murah dong itu hanya. Nah, lu sepanjang karir lu, sepanjang tahun, mau ada spesial nggak ada spesial, tugas lu adalah nyiapin konten di sini nih. Nyiapin konten stand up lu di sosmed. Supaya orang-orang ini menikmati konten gratisan lu dari platform lu. Contohnya gua. Saat ini di Indonesia tidak ada satupun komika yang pernah ngupload video stand up lebih banyak daripada gue. Ada 600 klip stand up di YouTube gue. Ini baru di YouTube gue, belum di TikTok gue, belum di Instagram gue. Di YouTube gue aja ada lebih dari 600 klip stand up gue taruh. Gratis. Tapi karena gratis ya cuman 15 menit, 10 menit, 5 menit, bahkan 3 menit. Gratis. Itu juga nggak ada yang beresiko. Yang aman-aman gue taruh di situ. Tapi karena orang terbiasa saking banyaknya nonton gue stand up, lama-lama mereka tahu stand upnya gue seperti apa dan mau ngambil resiko untuk bayar sesuatu untuk dapat yang lebih panjang walaupun masih murah. Jadi setelah mereka nonton gratis, mereka mulai berpikir, gue pengen deh sebenarnya nonton yang lebih panjang. Bete juga nih lama-lama nonton di YouTube kepotong-potong mulu. Gue berlangganan Comikaret.id, karena di Comikaret.id lu bisa nonton Bhinneka Tunggal Tawa, Mereka Dalam Bercanda, Mesake Bangsaku, Juru Bicara kayaknya udah ada, Pragiwaksono kayaknya udah ada kalau gue lupa, kalau nggak salah. Beberapa judul terutama yang baru-baru memang ada di add-on. Tapi 99.000 udah bisa nonton yang tadi. Sehingga orang yang tadinya nonton gratisan dan sepotong, mereka bayar 99.000 ketemu versi full. Biasanya setelah mereka nonton versi murah, mereka nonton seru ya, nonton ternyata jok-joknya Panji kayak gini toh. Setelah ditonton sejam setengah, 2 jam, gue mau mulai untuk nonton yang lebih mahal. Datanglah dia di acara off-air gue. Ini adalah alasan kenapa tadi pertumbuhan gue tuh dari 100 ke 200 ke 400 ke 800 ke 1500 ke 3000 ke 5000 di JCC, ke 7.000 di Istora Senayan, dan ke 10.000 di Indonesia Arena yang bisa lo tonton di Netflix. Tapi, nah sekarang lu bayangin, Panji punya gratisan banyak. Sekarang mensrea level Indonesia Arena, sekarang hitungannya di bagian yang murah. Orang bisa ngakses itu di sini. Sehingga bisa kebayang nggak lain kali Panji bikin show? Ininya makin gede. Konsekuensinya ya, kalau lu mau corong bawahnya lebih gede lagi, berarti kan ke atasnya harus lebih gede lagi. Kebayang? Gratisannya jadi lebih banyak lagi, murahnya jadi lebih ngakses lebih luas lagi, sehingga orang yang nonton offer jadi lebih banyak lagi. Kalau misalnya jumlah penikmat karya lu bisa dilewatin proses seperti ini, di bawahnya jadi banyak. Kuantitasnya jadi tinggi. Pertanyaannya, lu sendiri suka ngupload klip stand up lu nggak ke internet? Kalau nggak pernah ngupload klip stand up lu di internet, kok bisa lu berasumsi orang mau beli tiket lu? Tahu lu stand up kayak apa aja enggak? Cuman dari modal reputasi bahwa lu seorang komika, tapi nggak pernah ngeliat lu stand up, kan nggak cukup. Percaya atau tidak, ini ada orang di luar stand up nih, yang memantau video ini. Lu mesti tahu, logika sederhana kayak gitu tetap nggak mau dilakuin sama kebanyakan komika di Indonesia. Padahal kalau lu rajin ngupload klip stand up lu, yang gratisannya jadi banyak, orang jadi makin tahu. Apalagi kalau lu menyediakan konten lu di Comikaret tadi atau di platform-platform lain, orang jadi punya akses yang murah. Atau misalnya gini deh, murahnya lu, gue baru kepikiran soalnya, murahnya lu taruh di membership YouTube. Nah itu murah tuh. Jadi semua spesialnya lu taruh di membership YouTube. Karena misalkan lu nggak mau taruh di Comikaret.id untuk alasan entah apa, lu taruh di situ, ya bisa juga. Siapa yang lakuin itu? Fuad Naim. Fuad Naim naruh spesialnya yang ketiga, itu konservatif kalau nggak salah judulnya, itu di YouTube membership. Nah itu murah tuh. Dia punya tuh dari yang gratis ke yang murah,
ke yang mahal. By the way, specialnya Fuad Naim yang kedua, yang si paling apa ya? Gue lupa. Yang kedua tuh ada di comika.id. Jadi lu bisa, dia naruh di dua akses murah, comika.id sampai di YouTube membershipnya dia. Nah, pertanyaannya, lu ngelakuin ini juga atau tidak? Kalau lu ngelakuin ini, maka, dan lakuin dengan konsisten, bukan cuma ketika lu mau bikin spesial, maka kuantitas penikmat karya lu banyak. Kualitas karya lu tinggi, kuantitas penikmat karya lu banyak. Ini hanya salah satu cara. Sekarang, gue mau cerita panduan gue setiap kali mau mulai mempromosikan spesial. Tadi yang gue ceritain adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang komika sepanjang karirnya. Mau bikin spesial, nggak bikin spesial, itu yang dia lakukan. Stand up terus, open mic terus, nulis terus. Ketika dia bikin spesial, kualitas dari stand up-nya bertumbuh. Sehingga kualitas dari pertunjukannya juga numbuh terus. Sehingga orang punya kesepakatan bahwa oke, gue mau untuk nonton dia karena memang stand up-nya makin lama makin oke, makin lucu. Pada saat yang bersamaan, dia juga harus terus provide gratisan, yang murahan, dan yang lebih mahal. Supaya kita bisa bawa sebanyak-banyaknya orang dari yang tadinya nggak tahu kita, lalu tahu dari gratisan, mau ngambil risiko untuk bayar yang murah, kemudian nonton ke yang mahal. Biasanya juga ya, yang dari yang mahal itu kan juga ada range-nya ya. Nonton offernya Panji kan ada range-nya tuh. Ada nonton di silver, ada nonton di diamond. Nanti lama-lama yang silver ketika karirnya udah makin oke, dia mulai beli yang gold, mulai beli yang ruby, mulai beli yang platinum, mulai beli yang diamond, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itulah kenapa pertunjukannya Panji muncul numbuh terus penontonnya. Karena dalam karirnya si Panji ini, orang-orang ini ikut bertumbuh ekonominya. Nanti yang dari yang gratis ke murah, ke mahal pun masih versi yang murah gitu. Begitu terus sampai akhirnya terjadi di Indonesia Arena ini. Nah, ini adalah panduan gue dalam berpromosi yang juga bisa dipakai sama lu ketika lu mau berpromosi. Kalau lu perhatiin, gue itu dan juga Comika, kalau kami lagi bikin pertunjukan, pasti penjualan tiket itu dibagi 3 periode. Early bird, pre-sale, sama harga normal. Setiap periode-periode ini, gue menyasar target yang berbeda. Ya, setiap periode ini, Comika selalu menyasar target yang berbeda. Ketika early bird, promosinya menargetkan inner circle. Ketika pre-sale, promosinya menargetkan adjacent atau yang terkait. Ketika mulai harga normal, baru outer circle. Ikonnya ini, inner circle, adjacent, outer circle. Inner circle berarti inner circle-nya si pekarya, si komikanya. Biasanya, dan ini pasti sering banget dipantau sama penonton stand up gue, ketika mau masuk ke periode early bird, gua promosinya, beratnya, heavy-nya, maksimalnya, itu di sosmednya gue sendiri. Di YouTube gua, di Instagram gua, di Twitter gua, di Threads gua, di TikTok gua. Semuanya dimaksimalin di sosmed gua. Kenapa? Karena yang dikasih akses untuk beli tiket duluan adalah inner circle-nya gua. Benar-benar core fanbase-nya gue. Orang-orang ini yang harus dikasih, yang ini dikasih, yang ini dikasih, kebaca ya, moga-moga ya. Inner circle dikasih privilege, adjacent dikasih benefit, outer circle dikasih FOMO. Inner circle lagi, audience gue, tidak ada yang lebih optimal dalam menjual tiket spesial selain komikanya sendiri. Udah pasti, kalau misalkan gue mau bikin spesial, yang paling bisa membuat tiket ini terjual, ya gue sendiri. Karena kan penonton gue. Beda kalau misalnya Comika bikin acara, misalnya namanya Comika Night Out. Itu acara yang kami promotori, di mana ada beberapa line up.
Tentu komika-komika yang ngisi line up itu juga punya daya tarik sendiri. Tapi yang paling bisa mengoptimalkan penjualan tiket itu adalah Comika, karena itu adalah karyanya Comika. Kalau special itu kan karyanya komika. Ya guanya, si komikanya ini kan punya followers, punya fanbase. Fanbase-nya komikanya, bukan fanbase-nya Comika. Fanbase-nya komikanya. Maka yang paling optimal bisa mencapai penontonnya, ya komikanya sendiri. Nah, fanbase terdekatnya si komika ini kan follow pasti. Itulah kenapa di periode early bird, beratnya, heavy-nya, promosinya itu dilakukan oleh komikanya sendiri. Untuk ngasih tahu orang-orang terdekatnya, circle terdekatnya, followers-followersnya dia, subscriber dia, dikasih tahu dulu. Dikasih privilege berupa harga paling murah. Orang yang paling ngefans sama kita justru yang harus paling dikasih service. Mereka biarin aja, yang lain nggak tahu nggak apa-apa, biarin aja. Orang lain mah nggak tahu, mereka kan bukan fans kita. Fans kita ini, penikmat karya kita ini, yang suka sama karya-karya kita, yang ngikutin dari kita dari lama. Ini mesti kita kasih privilege, kita mesti ngasih tahu, hey, gue bentar lagi mau bikin special, gue akan jual tiket dengan harga murah di early bird. Gue pengen lu tahu duluan. Early bird selalu ngincer inner circle, dan inner circle dikasih privilege. Privilege bisa banyak, bukan cuma harga termurah karena early bird, tapi misalnya yang sering gue pakai, 1.000 orang pertama yang beli tiket Mens Rea di periode early bird dapat kesempatan untuk foto bareng sama Panji. Itu privilege tuh. Orang-orang yang ada di inner circle senangnya dikasih akses kepada si talentnya, kedekatan, exclusivity, seperti misalnya bisa nongkrong sama Panji di Comika Lounge, kayak gitu-gitu tuh, itu exclusivity. Lu sebagai komika mesti mikir, exclusivity apa, akses apa yang mau lu berikan kepada mereka untuk ketemu sama lu. Kayak Popon, salah satu yang paling menarik adalah di salah satu specialnya dia menyediakan dirinya untuk jajan bareng sama penontonnya. Usai acara, nongkrong di depan, jajan bareng. Dia cerita konsep itu ke gue bilang itu konsep yang sangat menarik. Nah, setiap orang beda-beda. Lu mesti nanya sama diri lu sendiri, privilege apa yang mau lu kasih ke mereka. Tapi di early bird promosinya ke inner circle. Ketika masuk ke periode pre-sale, gue mulai promosinya ke adjacent atau yang terkait sama gue. Disinilah lu mulai ngeliat gue media visit lebih masif. Memang kadang-kadang ada nih media visit yang di sini, tapi lebih masif biasanya di periode ini. Karena ketika media visit, gue mampir ke orang atau gue nyamperin orang yang tahu gue stand up tapi nggak follow gue. Yang follow gue kan udah pada tahu nih dari sini, dan ini tentu nggak bisa cuma sekali posting, 2 kali posting, pasti nggak bisa. Harus ada konten yang lu hasilkan. Kayak contohnya kalau untuk di Mens Rea itu skakmat. Skakmat itu kan sebenarnya kan alat promosi, tapi bentuknya konten, sehingga orang mau mengkonsumsi kontennya, ujung-ujungnya kena promo sama Panji. Ketimbang Panji cuma nempel poster-poster aja. Nah, mesti dipikirin untuk kontennya apa. Tapi nanti suatu hari kita ngomongin lagi ya, gimana caranya memancing inner circle untuk mau beli tiket di early bird. Tapi ini sekarang masih gambaran umumnya aja. Ketika di adjacent, gue baru nyamperin orang yang tahu Panji stand up, tapi nggak follow Panji, nggak subscribe Panji. Tapi tahu Panji stand up. Makanya muncullah gue tuh ke podcast Radit. Yang audiens stand up tuh. Mulai ke misalnya GJLS atau Titik Kumpul, atau misalnya ke Pachinko, apapun lah gitu. Gue mampir ke kanal-kanal YouTube masih adjacent, masih terkait sama gue. Di sini untuk Mens Rea, gue bukan cuma mampir ke YouTube dan media-media yang stand up. Kalau lu perhatiin, gue mampir ke media-media yang politik, adjacent, masih terkait sama pertunjukannya. Walaupun bukan penonton stand up, tapi kan karena pertunjukannya tema politik, maka gue mampir ke kanal-kanal atau media-media yang masih terkait alias adjacent. Itulah kenapa icon itu menyamping, langsung nyambung gitu. Di sini yang mesti lu kasih adalah benefit. Karena ini orang tuh bukan inner circle-nya lu. Mereka biasanya pengen tambahan alasan. Benefit apa nih yang bisa diterima sama adjacent? Misalnya, benefitnya bisa hal-hal yang sifatnya
fisik ya dan non fisik itu. Kayak misalkan gini, benefitnya adalah kalau lu beli tiket di periode presale, lu mendapatkan merchandise gitu misalnya, atau mendapatkan voucher diskon untuk beli merchandise di hari H gitu misalnya. Itu kan fisik ya. Atau yang non fisik, misalnya kalau lu nonton ini, lu jadi bagian dari pemecahan rekor acara komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Ada benefitnya yang lu kasih tahu. Kalau yang ini nggak perlu benefit. Dia mah udah pasti bakal nonton lu, tapi dia akan gerak kalau lu kasih privilege. Yang di sini lu bilang, kalau lu beli duluan, ntar kita nongkrong banget bareng di lounge. Kalau lu beli duluan, ntar lu foto bareng sama kita. Kalau lu beli duluan, lu bisa ketemu sama gua abis acara. Apapun itu. Tapi lu ngasih privilege. Kalau adjacent, yang terkait, lu kasih benefit. Misalnya, ini benefit non-fisik. Lu jadi ngerti situasi politik di Indonesia. Lu nggak ngerti politik, keluar-keluar jadi ngerti hal-hal seperti ini. Nah, setelah periode presale, lu masuk ke harga normal. Harga normal, biasanya kalau gue nyasar outer circle. Orang-orang yang bukan di inner circle gue, nggak adjacent sama gue, tapi tetap tahu gue stand up comedian. Jadi artinya dia follow gue enggak, follow media-media stand up enggak, follow YouTube politik juga enggak dalam hal mensrea, tapi tahu Panji stand up. Makanya di sini lu sering ngelihat gue nih kalau udah mulai masuk periode outer circle, lu mulai ngelihat gue tuh muncul di Taksi Bluebird, muncul di media-media kayak Tempo, muncul di detik.com, muncul di media-media yang agak luas. Idealnya billboard, LED, OOH itu juga di sini nih. Karena dia ngincer outer circle. Dan yang dikasih kepada orang-orang di outer circle adalah FOMO. Karena setelah ini selesai, kalau semua berjalan dengan normal, setelah ini selesai, lu bisa bilang 80% tiket sudah terjual. Tertarik mereka. Hah? 80%? Bagus nih acara berarti. Wah, si Panji bikin acara. Bagus nih berarti. Nah, ini adalah sesuatu yang mesti dipikirin. Gimana caranya mancing outer circle ini berasa FOMO terhadap acaranya. Because everybody wants to be a part of something special. Ini buat gua adalah periode yang memang paling berat. Paling mudah, lebih mudah, ini yang berat. Tapi di sini mesti dihabisin karena harganya biasa lebih tinggi. Nah, inilah kita mengincar orang-orang yang beli karena FOMO, beli karena nggak keburu, beli karena baru tahu dan panik karena, kok gue baru tahu informasinya, tiba-tiba udah 80%, 90% terjual, ya soalnya dia bukan inner circle kita dan dia nggak adjacent sama kita. Yang kita pancing adalah FOMO-nya. Nah, ini adalah sesuatu yang udah gue jalanin di special gue dari lama dan ini yang gue lakukan di Mensrea. Nah, video ini udah makin panjang, gue tutup sampai sini. Sebenarnya masih bisa lebih panjang lagi gue ngebahasnya, tapi kalau lo pengen belajar sama gue langsung ya lo mesti sekolah pecahkan. Di sekolah pecahkan gue ajarin, terutama di level intermediate ya. Atau kalau lo mau baca bukunya ada di Pecahkan volume 2. Pecahkan volume 2 jauh lebih detail daripada yang gue jelasin, walaupun ini jauh lebih seru karena bentuknya video. Nah, moga-moga dari video ini lebih banyak orang bisa ngebangun karirnya dan bisa mencapai titik komika hidup dari karya. Kalau ada pertanyaan, lempar di sini, mungkin gue akan jawab di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.